kita sedaya khususnya apa kawula muda ini rencananya biasa ketua panitia reuni ini rencananya tahun depan harus dikelola oleh yang muda-muda. Niki mungkin sing muda-muda betul diwarai di motivasi penyemangat sing estu aja ngantos aja sampai reuni itu kudune dikelola sing nom-nom niku kudune nyelot semarak nyelot napa kathah ingkang rawuh malah nyelot surut niki pun ngantos sing nom-nom sing rumoso nom ngacung lek gak gelem ngacung berarti wis tuwek. Ngacung iki, ngacung nom iki. Generasi ini Batul Jabar sing nom-nom niki untuk tahun depan ngacung iki. Siap mengelola mensponsori urusan reuni keluarga besar Mbah Haji Abdul Jabar. Siap nggih? Nggih. Ya ora lanang ya ora wedok pokoke rumangsa nom baik yang ada di Kediri maupun di luar Kediri mungkin sinambungan kayak grup dewe kayak grup nopo durian Batul Jabar sing nombuk piye jenenge biasanya pinter-pinter cah nom-nom yo lek hampir menari piye ngoten. Terus malih niki kula penamung Batur Mudi monggo niki silsilah niki sing pendua direncanane ora komplit-komplit niki dikompleti ya. Karena buat semakin tahun semakin tambah tapi catatannya mboten enten. Apabila mengatakan yang sakit kalau aturaken minangkani soal bebet wonten kirang langkungipun saking keluarga Mbah Asmirah nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katipun idina siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Selamat Turmudi selaku perwakilan panitia. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ingkang tansah hormati sedaya Haji Abdul Jabar khususipun para sepuh bini sepuh para kasih alim sepindah monggo sareng disyukur datang dengan sampun Allah Subhanahu wa taala karena biasa kita berikan kesehatan sehingga masih bisa menikmati teriknya matahari, masih bisa menikmati sejuknya hembusan angin luar biasa. Kadang Monggo disyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sholawat dan salam monggo tansah kita haturkan Tuhan besar besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati dulur-dulur dolo mau sampun diawali kali Pak Basari terkait dengan reuni ini akan terus kami ulang-ulang agar mancep di pikirannya awake dhewe. Yang pertama adalah bahwa kita ini adalah duriannya atau anak turune Mbah Haji Abdul Jabar. Tadi sampai saya sampling ada beberapa orang sampai ini putune canggahe apa gak paham ternyata. Padahal kita sudah 20 tahun Pak Prof Inham untuk menyelenggarakan ini. Ternyata posisinya WDW terhadap Haji Abdul Jabar itu belum paham. Saya ulang ya. Puncaknya itu kan Mbah Haji Abdul Jabar. Kalau puncak pohon itu Mbah Haji Abdul Jabar. Kemudian Mbah Haji Abdul Jabar itu punya anak 8 tadi yang disebut oleh Pak Basori.
mulai Mbah Disakur sampai Mbah Musringa itu sudah meninggal semua. Itu anak generasi pertama. Kemudian putu generasi kedua itu ada 42 putune Mbah Dul Jabar itu ada 42. Sebagian besar sudah meninggal, ada 3 orang yang saat ini masih sehat, alhamdulillah. Dan kebetulan itu adalah putranya Mbah Dul Manan. Putranya Mbah Sakur sudah meninggal semua, Mbah Dasirah sudah meninggal semua, kemudian Mbah Jamilah juga begitu, Mbah Dasiem juga begitu, Mbah Dul Manan, Mbah Dul Manan masih ada 3, yaitu Pak Muhammad, Pak Sajuri, dan Bu Satun. Itu putu yang saat ini masih sehat. Ada 42 yang meninggal 3, yang meninggal 39 yang masih hidup. Dan kemudian yang paling besar menghadiri acara ini adalah para buyut. Itu ada 221, termasuk saya. Ini yang bagian besar adalah buyut. Terus Canggai Piro ya yang saat ini belum bisa kami hitung karena datanya sebagian besar belum masuk. Sebenarnya sama cah nom-noman para Canggai Badul Jabar itu sudah dibuatkan aplikasi, Prof. Aplikasi digital silsilah. Mas bisa kurang Mas Imam? Bisa dicoba belum sebagai contoh? Monggo yang saat ini data dari masing-masing punjer belum masuk, monggo segera dimasukkan agar aplikasi ini segera jadi. Berarti kita nggak perlu lagi bawa buku tebel segini, nggak perlu, cukup di genggaman, cukup di HP Pak Asrori. Tinggal ngeklik dulure Pak Dul Jabar di Jakarta tuh siapa saja nanti akan muncul. Di Surabaya siapa yang muncul? Canggai siapa muncul ini. Jadi monggo kita minta dukungan panjenengan untuk segera menyetorkan itu. Ini yang sudah mulai diedit masuk adalah keluarganya Mbak Afirah dan keluarganya Mbak Musringa. Mbak Dasiem monggo, Pak Jen, Pak Solikin, Mbak Jun, Mbak Dasiem. Mulai Mbak Dasiem sampai belum masuk. Terus Mbak Sakur juga belum masuk. Wis ngomong nih pokoke saiki. Wis gak saengkel-engkelan gitu. Monggo ditelusuri masing-masing data itu yang bawa siapa. Gitu. Data bawa siapa? Kalau barangkali yang belum lengkap segera dilengkapi. Nanti biar segera diisi oleh para Canggai Dul Jabar. Untuk diisi. Kalau ini penting monggo segera diisi karena ini menurut kami penting lah. Karena hasil dari sebuah reuni itu tahu silsilah keluarga baik ya. Karena keluarga Mbah Sakur itu ada yang di Blitar, ada yang di Mojo, ini ya Surabaya, luar kota. Yang di sekitar Jambian, Pucung itu hanya sedikit. Keluarga Mbah Dasirah Grinjing itu paling banyak hadir paling ada. Dia tahu kan Podo Ngacung yang Mbah Dasirah Grinjing? Ngacung. Sorry pun nggak ngerti Mbah Dasirah. Kok isi ngacung kan? Terus pokoknya akhirnya itu hal-hal yang terus kami ulang-ulang terkait silsilah ini agar kita mantap
bahwa kita ini adalah keluarga besar Bani Haji Abdul Jabar. Sing dereng sumurep makomnya Abdul Jabar monggo ada di belakang Masjid Ngerombeh. Sing dereng keturunan zaman, sing dereng anu monggo barangkali Prof. Iman bisa memberikan bantuan untuk menelusuri lebih jauh. Sebenarnya Pak Haji Abdul Jabar ini soko duit haji di zaman tahun 1800-an. Dan yang menjadi pemikiran kita kok Bu Abdul Jabar itu namanya siapa tidak tahu. Nah ini. Belum tahu ya Bu Jungge? Itu dari mana juga kita nggak tahu. Dari yang belum. Apa masalah dulu itu jadi ibu kan Suwargo Katut merokok dulu, tapi agak ketoro. Semoga kita juga terbebani loh ini. Bu Abdul Jabar itu namanya siapa nggak tahu. Kita akan menulis di makamnya. Itu kan rencana kita lihat makam Bu Abdul Jabar sama Bu Abdul Jabar itu kita akan lihat. Tapi nama ibunya ini yang kita belum tahu sampai sekarang. Barangkali kita coba telusuri dari putu-putunya yang sekarang masih hidup. Maksudnya jadi bayar itu gak ada kan itu. Kayak Pak Muhammad, kayak Pak Juri. Kan jenenge bayar itu atau nih Bu? Enggak. Monggo. Lihat ngimpi ya. Tembus kok. Aku lho duwite. Oh no. Ora teko aneh bae. Mbah, gawe itu jenenge apa? Apa nih Pak Abdul Jabar itu iso. Nek dibuka ning kecamatan paling tembus kok enak. Saya kami hormati Kitab Gowudi ki lho. Lah yo. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf lah acarane reuni sebelum ini kita. Jadi Pak Yaya Srori kan yang penting di sini bungkusnya kan itu nggak rasa ini. Tapi barangkali kan bungkusnya api di sini luar api kan yo tambah api. Oleh karena itu tadi Pak Basro sudah menyampaikan nanti tahun depan akan dihandle oleh para canggah. Kita ini belum dihandle para canggah, barangkali punya terobosan lah. Dia ngemas acara ini supaya wong tambah akeh sing teko. Monggo Pak Imam Mudakir didata canggai Mbah Abdul Jabar. Nanti kita undang, kita kumpulkan. Nanti biar para canggah-canggah ini menghandle pelaksanaan dewan. Karena buyut ini wis 20 tahun, 20 kali penyelenggaraan. Acaranya segini-gini, barangkali ada terobosan, kemasan baru, inovasi, agar sing tekoi tambah akeh. Saya yakin keluarga Mbak Abdul Jabar meninggal kalau sing lain itu akeh sing lain. Akeh sing lain. Tapi hitungan kami itu kan 221. Masing-masing itu punya anak 3 saja sudah 663. Kita gaya diri kisaran 663. Tadi saya dengar sudah ada yang buyutnya Mbak Abdul Jabar sudah punya putu, jadi apa ya? Kuda-kuda, jumlahnya kuda-kuda, sudah turunan ke-6, sudah generasi ke-6. Lagi dengan pembuyut, berarti sudah gede gitu. Nah, sudah luar biasa. Ini barangkali perlu ada formula yang bisa mendata ini secara lengkap. Ini terus barangkali rencana kami juga ingin ada reuni di luar lah. Hotel misalnya hotel. Hotel jadi rencana 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum sampai kesampaian. Reuni bilang atau yang tahun ke depan kan keluarganya Mbah Dasiem yang penyelenggaraan. Jun, monggo didiskusikan nanti tempatnya di mana,
monggo keluarga duriahnya Mbak Dasiem untuk angan-angan mulai sekarang nanti depannya di mana. Misalnya ada saudara yang di Surabaya, monggo kita nggak apa-apa. Jadi berangkatnya ke Surabaya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, karena hari ini kita ada duriahnya Abu Jabar, Prof. Inam dari Malang, yaitu kami setelah ini kami suruh memberikan arahan, memberikan tausiah, memberikan uswatun hasanah atau mauidhah hasanah, memberikan wawasan kepada kami agar kegiatan reuni ini tetap bisa berlangsung. Demikian dari kami pengurus reuni lagi matur suwun atas segala dukungan, bantuan, dan juga Bapak sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dan sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar Haji Abdul Jabar. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak pantas untuk menyampaikan tausiah gitu. Yang pertama, sekali lagi mohon maaf, saya juga tidak pakai kopiah ini. Kalau tausiah itu pantasnya kayak kopiah ini. Mas semuanya lihat jajarannya. Yang setiap tadi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu yang terbaik Bapak Ibu dan sekalian, keluarga yang dirahmati Allah. Tadi ada pertanyaan dari Mas Termuti itu tentang asal-usul Haji Abdul Jabar. Ternyata beliau ini, saya tanya ini Pak, itu nggak jawab istrinya siapa. Tapi beliau ini keturunan dari ulama. Beliau adalah tokoh agama dan juga tokoh pendidikan. Saya saja, nanti mungkin saudara bisa mencari lebih jauh mungkin tentang Bapak Haji Abdul Jabar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Az-Zumar Allah, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kita diingatkan sama enggak orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Saya yakin berbeda. Untuk itu mari kita belajar bersama. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Yang pertama, mari kita coba melihat yang ada di sekitar kita. Dalam sehari semalam itu kita membutuhkan udara itu 11.000 liter dalam sehari semalam. 20%-nya itu adalah oksigen, sehingga 2.200 liter itu adalah oksigen. Kalau harga oksigen 1 liter itu 25.000, maka dalam satu hari satu malam kita harus bayar 5.500.000. Kalau kita hitung dalam satu bulan, ambillah mungkin bulan Ramadan yang ada 30 hari, maka 30 hari kali berapa yang kita butuhkan? Yang kita berikan adalah 1.650 juta. Tapi itu free, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah, karena dari satu aspek saja, yaitu tentang kebutuhan oksigen, Allah tidak memerlukan kita harus membayar. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la syakir. Insyaallah. Mari kita bersyukur. Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, tiada lain tiada bukan
atas tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya, itu adalah tuntunan Rasulullah. Maka mari kita aturkan sholawat serta salam pada yang kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuntunan yang beliau sampaikan, insya Allah kita melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan bahwa kita keluarga besar dari Abdul Jabar itu ada di mana-mana, dan saya salah satunya yang ada di mana-mana itu. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, seingat saya meninggalkan seperti itu tahun 80, sehingga sekarang mereka sudah 45 tahun. Sehingga dengan yang muda-muda itu saya mungkin juga enggak, mohon maaf karena jarang ketemunya setahun sekali. Tapi mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita dapat bertemu, kita dapat berbagi, insya Allah dengan silaturahim ini. Bapak Ibu dan sekalian, Imam Ghazali itu mengelompokkan manusia itu menjadi 4. Yang pertama adalah yadri anahu yadri, orang yang tahu dirinya paham. Ini sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu sudah seharusnya ada masuk kelompok yang pertama. Jadi orang yang tahu bahwa dirinya mengetahui, orang yang paham tentang sesuatu. Kemudian yang kedua adalah yadri anahu la yadri, tahu bahwa dirinya mempunyai kekurangan, tahu bahwa dirinya tidak tahu. Karena tidak tahu maka dia harus belajar. Nah hari ini saya juga belajar, mari kita belajar bareng-bareng ya. Jadi ketika kita sadar kita ada yang belum tahu, ya kita belajar bareng-bareng. Yang ketiga, layatri anahu yatri, tidak tahu bahwa sesungguhnya seorang itu mempunyai potensi. Setiap kita punya potensi. Karena punya potensi, karena tidak mengetahuinya, mari kita kembangkan bersama-sama. Karena insya Allah keluarga besar Haji Abdul Jabar ini bermacam-macam aktivitasnya. Kalau Mas Taufik ini presidennya di presiden itu, presiden desa. Tidak setiap orang yang bisa begitu. Kemudian ada yang sudah macam-macam, ada yang di pemerintahan, ada yang di pendidikan dan sebagainya. Nah, mari kita bersama-sama. Insya Allah dengan cara demikian, apa yang kita lakukan menjadikan lebih baik keluarga Bani Abdul Jabar ini. Yang keempat adalah layatri anahu layatri, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah ini yang repot. Dia tidak paham kalau dirinya tidak paham. Makanya kita harus terus belajar. Di sini yang harus kita lakukan. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Jangan kau ikuti jika kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Nah, ini kunci yang di situ. Nah, terkait dengan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan Lebaran yang ada ini, sesungguhnya ini diamali oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu memberikan aktivitas kegiatan. Ada 2 foto, foto fitrah, foto upah. Ini tidak ada di tempat lain. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin melihat di negara-negara, mungkin di Malaysia dan sebagainya, itu nggak ada. Mungkin Bapak Ibu ke Jepang, ke Amerika, itu nggak ada. Ini yang membedakan. Makanya kita harus banyak belajar terkait dengan itu. Contoh begini, contoh sederhana. Kalau di tempat kita di Indonesia, contoh sederhana, ini sebenarnya juga Sunan Kalijogo. Setiap masjid itu biasanya ada beduk. Biasanya ada beduk. Tapi orang yang mungkin kurang paham mengatakan masjid harus ada beduknya. Padahal di Mekah, di Madinah juga nggak ada beduknya. Contoh, kalau di sini ada beduk, ya. Tidak harus ada beduknya. Contoh sederhana. Kenapa?
Karena waktu itu untuk mengundang agar masyarakat datang ke masjid, ditabur beduknya. Ini contoh. Kita harus belajar dari situ. Dan juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, sakjanya orang Hindu itu ketika mau ibadah itu pakai beduk. Orang Hindu itu ibadahnya 2 kali, subuh dan maghrib. Untuk mengundang mereka datang maka ditebuk pakai beduk itu. Makanya Sunan Kalijogo waktu itu menggunakan beduk salah satunya itu, biar mereka juga mau datang. Ini contoh sederhana. Kemudian yang kedua, orang Hindu itu ketika sudah datang ke tempat ibadah, maka dia sambil menunggu waktunya ibadah, dia nyanyi-nyanyi. Saya tanya ke teman saya, kenapa nyanyi-nyanyi? Sebab ketika nunggu ibadah, kalau nggak ada kegiatan, biasanya omong-omong. Terutama bapak-bapak ngerasanya tonggoni, apalagi ibu. Biasanya. Makanya kalau di masjid setelah adzan sebelum iqamah itu dilakukan puji-pujian. Itu bagus. Kalau tidak ya lagi ngobrol. Tadi Pak Basari juga menyampaikan, mungkin ada yang bicara tapi belakang ngomong juga nggak apa-apa. Itu biasa. Tetapi dalam perkembangannya di desa saya ini ada di kota Malang, tapi saya di desa. Saya dari desa ke desa. Tempat Malang saya di desa Tegaltondo. Di tempat desa saya itu ada masjid besar. Waktu itu jamaahnya sedikit, tapi sekarang sudah berkembang banyak. Karena sangat banyak jamaahnya, maka takbir rapat. Ini beduk ini kayaknya mengurangi space ruang untuk jamaah. Kita jual saja. Akhirnya beduknya dijual. Kita belikannya kecil, sudah nggak usah tanpa beduk tidak apa-apa, karena sudah ada speaker. Nah sekarang sudah tidak ada beduknya. Jadi contoh sederhana bahwa masjid harus ada beduk itu sudah tidak, karena perkembangan zaman. Termasuk yang tadi bagaimana keluarga Bani Ajazah itu secara elektronik yang dilakukan. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, di masjid di saya itu sekarang sudah tidak ada puji-pujian, pakai timer. Kenapa pakai timer? Waktu yang mustajabah salah satunya adalah setelah adzan sampai iqamah. Sehingga ketika datang terlambat, oh masih 2 menit, oh bisa sholat dan bisa. Ini contoh sederhana. Jadi dalam perkembangannya pengetahuan ini harus kita pahami. Puji-pujian itu bagus, tapi bukan berarti tidak harus ada puji-pujian. Masjid di tempat saya itu masjid yang NU juga. Contoh itu Bapak kita akan lihat. Nah, kaitannya dengan foto tadi. Nah, ada foto fitrah, ada foto kubah. Nah, terkait dengan foto ini Bapak Ibu dan sekalian, Sunan Kalijogo itu mengatakan kupat itu laku papat. Laku papat atau ada 4 aktivitas. Apa 4 aktivitas itu? 1. Lebaran, 2. Leburan, 3. Laburan, 4. Luberan. Nah ini Sunan Kalijogo. Lebaran itu apa? Nah insya Allah ketika kita sudah puasa, dan ketika kita puasa maka kita bisa merasakan bagaimana lebaran. Bodo fitrah, bodo lebaran, yang pertama lebaran. Dan insya Allah Bapak Ibu dan sekalian, sekali lagi kaitannya dengan lebaran ini sangat berbeda budayanya. Apa bukaan di sini dek? Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang biasa waktu lebaran di negara lain mungkin akan terasa berbeda. Bapak Ibu dan sekalian, saya punya pengalaman. Bukaan di sini apa? Jajannya bukaan di sini. Ketika saya datang ke salah satu masjid di Moskow, itu juga beda. Saya harus datang ke masjid di Moskow itu jam 9, harus sampai di masjid karena waktu saya mau sholat Jumat. Sebab kalau tidak jam 9, maka saya tidak bisa tidur sholat di dalam masjid. Nah ini contoh sederhana. Sama seperti ketika kita ke beberapa tempat di tempat lain, karena pengalaman saya ketika datang ke masjid-masjid itu, baik di beberapa negara, Bapak Ibu dan sekalian, itu yang membedakan. Kembali lagi ke Lebaran. Jadi yang pertama adalah ini ada sesuatu yang berbeda dan mungkin mari kita teruskan karena budaya ini insya Allah sebagai salah satu upaya untuk silaturahim. Kenapa? Tadi sampaikan oleh Pak Basari juga dan Pak Termudi, kita tidak mungkin bisa mendatangi satu persatu ke rumah saudara-saudara kita, tapi dengan datang bersama-sama ini insya Allah
bisa lebih baik. Dan usulnya bagus tadi, satu saat mungkin bisa di luar Kediri, mungkin di Malang, nggak apa-apa itu bisa jadi begitu, sambil rekreasi. Nah, yang kedua tadi lebaran juga, yang kedua adalah leburan. Leburan itu apa? Melebur dosa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, insya Allah ketika kita puasa kemarin, kita apa betul salah satu hadisnya Ilkan Tabrani ya, man shoma Ramadan dan iman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, itu kaitannya dengan urusan vertikal dengan Allah, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Tapi sesama kita harus kita lakukan dengan silaturahim seperti ini. Ini harus kita lakukan. Jadi leburan ini kita saling memaafkan antar kita, karena tugas kita saling memaafkan itu. Meskipun ada yang tidak datang, ya kita maafkan. Paling tidak begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini yang penting. Jadi leburan ini saling melebur, saling memaafkan, ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah laburan. Kalau di desa labur itu biasanya kan pakai gamping atau putih. Artinya apa? Kita kembali kepada suci. Setelah kita saling memaafkan, ketika 1 bulan Ramadan kemarin, insya Allah kita dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian kita minta maaf antara sesama, maka setelah itu kita sama-sama menjadi yang bersih. Ini laburan. Kemudian yang keempat adalah luberan. Luber itu adalah apa itu? Kalau ada tempat kemudian luber itu melampaui. Melampaui itu apa, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Saya yakin Bapak Ibu dan sekalian, ketika bulan Ramadan kemarin kita sudah terbiasa bersedekah. Kalau puasa jelas, tapi sedekah sudah terbiasa. Mungkin sedekahnya dalam bentuk berbagi dalam mungkin untuk takjil, berbagi untuk sahur, dan berbagi dalam yang lain. Yang pasti zakat fitrah. Tapi selain zakat fitrah, saya yakin sedekahnya banyak. Ayah Mas Kofi itu sedekahnya banyak. Nanti kita tidak perlu minta sedekah Mas Kofi, tapi minta zakatnya saja. Karena zakatnya Mas Kofi ini banyak banget. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, nah sedekah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan, ini yang terus harus kita lakukan. Orang Jawa mengatakan begini, pagar nasi lebih kuat daripada pagar besi. Apa maknanya? Ketika kita punya tetangga, maka berbagi ketika kita punya itu menjadi pagar yang terbaik daripada pagar besi. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ketika Bapak Ibu dan saudara sekalian punya semangkok cumi, semangkok pangsit, semangkok nasi, ayo kita berbagi dengan tetangga. Yukrim jarah. Insya Allah itu pagar yang kuat dan hendaknya kita teruskan. Nah, ini namanya luberan. Insya Allah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ingat ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama salih kabatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Insya Allah ketika kita berbagi, maka akan kembali kita dilipat gandakan 700 kalinya. Ini yang Bapak Ibu, mari keluarga besar hadiah bersabar ini bisa memberikan makna dan manfaat semua keberadaan kita, dan masing-masing kita mempunyai aktivitas yang berbeda. Ini menjadikan kemajemukan ini melengkapkan keluarga besar dari Pak Abdul Jabbar ini, insya Allah begitu. Terakhir Bapak Ibu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang bisa memberikan manfaat bagi semua. Untuk itu mudah-mudahan keberadaan kita, Bapak Ibu bisa memberikan kemanfaatan bagi keluarga, bagi saudara dekat, bagi saudara jauh, bagi masyarakat. Insya Allah kalau diterapkan, maka apa yang dicita-citakan Mbak Abdul Jabbar, karena beliau adalah tokoh agama, yang insya Allah kita itu keturunan tokoh agama, maka kita semua juga harus menyampaikan apa yang kita punya agar kita juga bisa berbagi. Terima kasih. Mudah-mudahan renungan ini dapat kita jadikan renungan atau apa, mudah-mudahan saja. Dan insya Allah
sekali lagi saya sangat setuju. Nanti yang muda-muda, yang berkarya, yang tua insya Allah akan nurut itu. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathari, Bapak Seri Mumini, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. وربنا نبوة الحجاب وترحم من جهة النجاة والبلد وتعوذ من جميع خير Amin. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام وادخلنا جنة دار السلام وادخلنا جنة دار السلام ربنا ظلمنا انفسنا وارحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا ولدنا على قلوبنا وحبيبنا اللهم اغفر لنا كما ربنا انك اللهم انك تمنحني وارحمني Amin. اللهم آمين. وقلبي اشهد وسمعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. Amin. سبحان ما خلقنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Amin. Ya Rabbal Alamin. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan acara yang berikutnya dengan Bapak Burung. Mae sih. Ini mae. Demikian acara review yang kita beri. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal baik untuk kuat silaturahmi dan membawa keberkahan bagi keluarga besar kita. Mewakili panitia dan pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam membentuk acara ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau nikah yang kedua terkait ramah tamah itu biasanya Bapak Penguji kalau kan mudah mati betul-betul. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara mangke sabadane dahar mangke kados biasane untuk kenang-kenangan bersama grup Mbah Jidul Jabal mungkin foto perpunjer nggih. Monggo dinikmati riyen hidanganipun mangke ketemu foto bersama. Terus mawon panitia reuni Suka monggo pasien kalah setan depan ikut lagi. Ya bendara kalau kan matur lapornya bendara saya tak lapornya apa itu jarang nyekel ini. Monggo diisi kedaken.
Oke, siap. Mamse. Yuk, mamse yuk. Mamse yuk. Maju tembus ora maju ya. Mame soto ayam kampung. Gas ger. Soto ayam kampung buat. Alhamdulillah acara sukses. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara tasyakuran halal bihalal keluarga Bani Haji Abdul Jabar dari Mbah 7 keturunan dan seterusnya di Desa Sekeding Adil Kediri di rumahnya Pak Lurah Basyori. Alhamdulillah sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dari tahun ke tahun kita bisa silaturahim ini seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.